Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda sekalian. Apakah Ananda hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah jika Ananda diberikan kesehatan yang cukup sehingga Ananda dapat berkumpul atau mendengarkan video singkat Ibu mengenai materi kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan bunyi dalam puisi. Yang kedua, siswa dapat menentukan diksi dan suasana dalam puisi yang didengar ataupun dibaca. Yang ketiga, siswa dapat mengungkapkan bahasa kiasan yang terdapat dalam puisi yang didengar atau dibaca. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas mengenai teks puisi. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Ananda sekalian mengetahui apa itu pengertian puisi? Tidak? Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra berupa ungkapan isi pikiran pengarang ataupun perasaan secara imajinatif. Nah, adapun menurut para ahli, puisi adalah salah satu karya sastra dengan bahasa yang dipersingkat, dipadatkan, serta diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata yang imajinatif. Itu menurut Soemardi. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang mana bahasanya dipersingkat atau dipadatkan, serta diberi irama dengan bunyi yang padu, yang mana tulisannya itu merupakan bagian isi pengarang atau pikiran pengarang yang ditulis secara imajinatif. Nah, setelah Ananda memahami apa itu pengertian puisi, kita akan melanjutkan unsur-unsur apa saja yang membangun puisi. Nah, sebelum kita lanjut ke unsur-unsur yang membangun puisi, Ananda dipersilakan untuk membaca contoh puisi pada slide selanjutnya. Baiklah, apakah Ananda sudah membaca semuanya? Maka kita lanjutkan unsur-unsur apa saja yang membangun puisi. Unsur-unsur yang membangun puisi yang pertama adalah unsur bunyi. Nah, unsur bunyi ini merupakan salah satu unsur yang paling menonjol untuk membedakan antara unsur bahasa puisi dan mana unsur bahasa prosa. Yang kedua itu ada diksi. Unsur diksi adalah pilihan kata atau frase dalam karya sastra. Jadi setiap karya sastra itu mempunyai diksi atau pilihan kata yang tepat sehingga pilihan kata tersebut jelas dan maknanya diketahui oleh pembaca. Yang kedua itu ada bahasa kiasan. Bahasa kias ataupun figurative language merupakan penyimpangan dari pemakaian bahasa yang biasa, yang mana makna katanya ataupun rangkaian katanya digunakan dengan tujuan untuk mencapai efek tertentu. Abrams 1981. Yang keempat itu ada unsur citraan. Unsur citraan merupakan gambaran-gambaran angan dalam puisi yang ditimbulkan melalui kata-kata. Jadi unsur citraan ini merupakan gambaran angan atau merupakan gambaran khayalan yang terdapat dalam puisi atau kata-kata imajinatif tersebut ya, sehingga pembaca dapat lebih tertarik pada puisi tersebut. Angan-angan apa yang dibawa dalam bahasa puisi tersebut. Yang kelima itu ada sarana retorika, yang mana sarana retorika ini merupakan muslihat intelektual yang dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu hiperbola, ironi, ambiguitas, paradoks, litotes, dan elipsis. Nah, pasti anak-anak mengetahui apa itu hiperbola, ironi, ambiguitas, paradoks, litotes, dan elipsis. Nah, jadi macam-macam tersebut itu termasuk ke dalam majas ya. Jadi sarana retorika ini merupakan sarana bahasa
sarana bahasa yang nantinya akan menonjolkan majas-majas yang terdapat dalam puisi tersebut, sehingga kata-kata dalam puisi tersebut lebih puitis dan lebih berimajinatif, jadi membuat puisi tersebut menjadi lebih menarik. Nah, yang keenam itu ada bentuk visual puisi. Bentuk visual merupakan salah satu unsur yang paling mudah dikenal. Bentuk ini meliputi penggunaan tipografi dan susunan baris puisi. Jadi, pada susunan baris puisi itu juga terdapat pembangunnya ya. Jadi, bentuk visual puisi itu lebih menarik. Seperti misalnya bentuk puisi ini terdapat abjad-abjad yang nantinya seperti simbol-simbol ataupun hal-hal lainnya, sehingga membuat puisi tersebut lebih menarik. Yang ketujuh itu ada makna puisi, yang mana makna puisi pada umumnya berkaitan dengan pengalaman dan permasalahan yang dialami dalam kehidupan manusia. Jadi makna puisi itu berkaitan dengan hal-hal sehari-hari ataupun permasalahan-permasalahan yang terdapat pada kehidupan ini. Jadi puisi itu sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, baik kehidupan manusia yang dikarang ataupun kehidupan manusia yang mengarang puisi ini, seperti itu. Nah, dari situ apakah anak-anak memahami unsur-unsur pembangun puisi? Baiklah, jika anak-anak belum memahami, anak-anak dapat memberikan pertanyaan pada forum WhatsApp grup kita, sehingga nantinya akan kita bahas lebih mendetail pada pertemuan ini, tetapi di dalam grup WhatsApp. Untuk langkah selanjutnya, setelah anak-anak mengetahui apa saja itu pengertian puisi, apa itu membangun puisi, jadi ibu memberikan tugas, yang mana tugas ini nantinya ibu berikan waktu 3 hari. Setelah selesai akan Anda kumpulkan pada forum grup WhatsApp kita, yang mana tugas itu adalah yang pertama, dicermati dengan baik. Setiap orang mengamati contoh puisi yang dicari melalui internet, yang mana contoh puisi ini anak-anak nantinya akan cari di internet ataupun sarana lainnya. Temanya terserah, mau itu sosialitas, kehidupan, ataupun religius, jadi terserah ya. Yang kedua, setelah anak-anak mencari contoh-contoh puisi tersebut, satu orang itu hanya satu contoh saja. Setelah anak-anak mencari contoh puisi, selanjutnya itu anak-anak menentukan unsur-unsur pembangun puisi yang terdapat dalam contoh tersebut, yang terdapat dalam contoh puisi yang anak-anak cari nantinya ya. Yang ketiga itu, tentukanlah tema, nada, dan amanat yang terdapat dalam teks puisi yang Ananda cari tersebut. Apakah Ananda ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada, sekian latihan yang ibu berikan. Silahkan dikerjakan dengan baik dan cermat, yang mana nilai ini nantinya akan kita masukkan ke dalam nilai tambahan untuk ujian. Oke, baiklah, terima kasih. Cukup sekian, semoga Ananda memahami materi yang ibu berikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Maaf jika ada salah kata, karena ibu hanyalah manusia biasa. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas teks berita, jadi dipersiapkan dengan baik untuk minggu depan. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi ibu dan anak-anak. Ibu tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.